Nama saya Aris, alamat Desa Porosari, Dusun Hadipuro, Kecamatan Ater, Lampung Selatan. Saat ini cacanda sama yang kecil-kecil yang cempe sekitar 30 ekor. Indukan 14 ekor. Awalnya ada berapa, Mas? Awalnya saya dulu 3 awalnya. Awalnya 3 itu nggak sengaja itu awalnya rintisnya itu. Awalnya ini pertama nih bapaknya nih 3 dulunya ini. Ini 1 yang indukannya 2 ekor. Awalnya itu dia. Awalnya 3 bapaknya itu. Awalnya. Jadi sebanyak ini, Mas? Ya enggak. Ini 2 induk beranak, 2 betina semua. Habis itu yang betina itu kan udah mulai beranak. Kalau ini penambahan ini. Sebagian penambahan indukan ini. Oh gitu. Ya, awalnya penambahan baru-baru ini. Yang awalnya cuma 3 rintisnya dulu awalnya. Ini penambahan baru-baru ini. Yang murni dari peranakan sendiri ada berapa, Mas? Murni peranakan sendiri saat ini ya ini sekitar aja 10 ekoran lah kalau sendiri macam-macamnya itu. Saya lihat saya pantau nih kayaknya prospeknya kok saya amati kok bagus. Beranak. Saya pengen makanya kalau cuma 3 ekor, 2 ekor, 5 ekor kayaknya terlalu lama, makanya saya banyakin lah induan kalau biar semakin cepat lah pokoknya. Iya. Jadi semakin banyak indukan ya semakin cepat itu aja. Nah, saat ini saya gitu, prosesnya gitu. Bikin saya banyakin dulu induan, otomatis kan beranak kan dalam 1 tahun kalau kita menghasilkan 2 ekor gitu. Iya. Ceritanya cerita panjang sih. Dulu awalnya saya di sapi sebenarnya. Awalnya di sapi. Itu sapi dulu sempat sebelah sana kandang itu ada 6 ekoran ya, breeding juga sapi. Kalau saya breeding, saya amati ya saya dulu masih berjalan nih. Masih miara sapi juga itu sebenarnya nggak sengaja. Teman istri lah piara kambing juga di Kota Gajah sana. Saya awalnya cuma ngeliat gimana sih kambing itu, saya lihat sana kok. Saya liatin kok bagus-bagus kambing-kambingnya. Misalnya jatuh hati, saya beli 3 tuh. Itu tadi bejantan 1, betinanya 2 itu. Sampai sekarang seneng, habis itu seneng udah. Kalau cari pakan ya otomatis kita singkong ada nanam singkong lahan. Otomatis kita nanti bisa nyempeli sendiri itu buat makanan ini. Buat ini sempelin. Kalau ntar udah mau panen baru kita babat semua, kita chopper gitu. Awalnya kalau kita nanam sendiri, ibaratnya kita punya bank pakan sendiri gitu aja lah udah. Iya. Sama ambil nyari rumput sambil kita cari sempel-sempelan tuh. Tambah kita punya silase juga lah. Luas lahan berapa, Mas, tadi, Mas? Kalau luas lahan nih sekitar, kalau saya tanam nih 1/4 hektar, tapi kan saudara-saudara saya kan lahannya luas-luas nih. Ada yang punya 5 hektar, ada yang 1/2 hektar. Jadi kan saudara nggak biara kambing, otomatis rugi saya. Saat ini kalau dia panen udah dikasih-kasihin orang, ngapain saya, inilah kesempatan saya biar kambing. Saudara lahan luas-luas, adik saya, kakak saya, saudaranya lahannya luas-luas, saya manfaatin itu kesempatan. Adik saya, saudara saya tuh nggak miara kambing, makanya dia miaranya sapi. Makanya dia nggak terlalu membutuhkan daun singkong, makanya saya bikin kambing ini ada manfaatnya, jadi nggak kebuang punya saudara saya ambil sendiri. Kalau kita pakan udah silase ada itu sebenarnya santai tuh. Yang intinya gimana kita harus punya silase sama onggok itu gimana ya. Kalau itu udah punya, kita cuman ngarit itu cuman nggak sekedar kita lah hiburan kita ke ladang itu kalau buat silase itu hari-hari udah pas itu, udah bagus itu. Soalnya kambing itu hewan yang paling gampang semuanya, hampir semua daun mau dia, mahoni, daun gamal, daun singkong, daun kelapa, hampir semua mau kayak. Paling gampang kambing itu makanya. Pokoknya hijau-hijauan suka semua, Mas. Semua itu. Yang penting jangan hindari daun-daun yang berbahaya kayak apa ya, lamtoro itu yang itu sebenarnya yang berbahaya itu lamtoro apa itu ya, pokoknya yang ntar bakal dia bikin ini janganlah yang beresiko, Mas. Yang beresiko janganlah, yang biasa-biasa lah jangan. Pernah nggak, Mas, mengalami kambingnya sampai kembung atau apa gitu setelah dikasih makan tertentu? Dulu ada itu, ceritanya pas waktu ngarit ada di tempat ladang tetangga itu dia ngupas singkong. Sebenarnya pikir saya ini singkong enak, singkong buat direbus itu enak. Saya kulitnya ada tuh, saya ngambil satu kresek tuh, saya bawa pulang, saya coba ini. Saya habis sebelum saya sholat isya itu kayak ke kandang dulu tuh. Saya kasihkan itu, saya tinggal sholat isya, saya pulang udah terkapar itu. Untung itu awal 3 ekor tuh, untung 1 yang terkapar, 1 lainnya makan tapi nggak sebanyak yang satu ini. Yang lainnya nggak kena, satunya yang kena yang fatal nih awalnya itu. Itu kalau daun
Kulit singkong kalau bisa jangan lah. Padahal kulit singkong itu singkong yang jenis singkong makan itu. Singkong makan itu, singkong kayak singkong kelenteng kayaknya itu ya. Tapi jangan lah, kayak beresiko itu. Langsung itu emang perutnya udah besar kembung. Langsung dia mau saya potong itu udah sekarat, cuma saya potong udah sayang banget. Saya itu masih saya usaha saya kasih minyak makan apa, tetap aja lewat aja udah. Sayang banget, beranak itu mau beranak lagi, hamil besar lagi itu. Sayang banget itu. Awalnya itu, cuman sampai sekarang tuh buat pembelajaran. Kalau buat pemula janganlah coba-coba pakai kulit singkong, jangan coba. Kecuali kalau di sistem fermentasi saya nggak tahu itu. Kalau di fermentasi mungkin aman. Saya saat itu nggak fermentasi, langsung kayak paskisan doang. Langsung kasih. Mungkin kalau di fermentasi kayaknya racun-racunnya kayaknya hilang, cyanidanya kayaknya terurai kayaknya. Gitu. Kalau di fermentasi kayaknya bagus kayaknya. Terus untuk sampai sekarang cuman itu Mas ya kendalanya? Kendalanya cuman daun singkong. Saya kalau kelemahannya saya di situ, kemarin kefatalan saya. Kulit singkong ya? Iya. Lain itu enggak, alhamdulillah. Yang penting kandang bersih, kandang bersih, terus makan tercukupi, minuman selalu ada, alhamdulillah nggak masalah itu. Aman-aman sekarang. Sehat-sehat lah. Terus Mas, saya mau tanya itu Mas, yang gantung di depan palung makanan itu apa sih Mas? Itu semuanya garam, itu sebenarnya garam krosok. Saya kasih ini dalam krosok ini, dan bikinnya dari bambu itu, sekira dikasih lubang dari bawah dasaran sekitar berapa mili, sekitar segini lah. Dikasih lubang buat rembesan aja itu. Fungsinya Mas? Fungsinya dia kan namanya binatang ini kan apa ini, hewan ini kan perlu garam nih. Soalnya dia buat tulang-tulang dia, pertumbuhan tulang dia itu membutuhkan garam, makanya kalau dia perlu garam kan dia pasti menjilat. Nanti kalau udah dirasa dia cukup pasti berhenti sendiri. Tapi kalau kita ngasih nih, kalau di tempat minum, kadang kita kebanyakan, kadang kurang, kan nggak tahu porsi dia. Iya. Tapi kalau udah dikasih kan tahu dia. Kalau masih pengen terus. Gila. Kalau udah berhenti gitu, settingannya gitu. Lagian standby 24 jam, mau malam, mau pagi, mau siang, standby terus tuh garam udah. Kapan dia mau udah tinggal. Terus itu Mas, kuncinya bikin kambing klimis. Kambingnya sampai kan saya lihat klimis-klimis gitu Mas. Ya itu kuncinya ya saat ini semuanya pakai silase sama kasih sentrat. Ini silase kita tabur sentrat lah, paling dua genggam lah. Sentrat, ada sentrat buat kambing ada juga. Kita ya bahannya sentrat udah lengkap, ada bungkil, udah ada campuran macam-macam itu. Jagung giling udah lengkap tuh. Kita tinggal pakai itu satu sak itu sekitar 200.000 tuh sentrat itu. Campurnya cuma itu aja. Lain itu cuma hijauan sama silase saya udah gitu. Nggak aneh-aneh, campuran nggak aneh-aneh, cuman yang sentrat itu, yang aneh cuma sentrat ini doang. Lainnya cuma daun, silase sama rumput aja, nggak pakai yang aneh-aneh. Saat suntik saya belum pernah nyuntik juga nih. Belum pernah. Cuman kalau obat cacing iya saya pakai obat cacing yang cempe-cempe yang nggak bunting saya kasih obat cacing itu. Tapi kalau yang udah bunting saya nggak kasih, nggak recommended lah, harus kasih obat cacing nggak, yang bunting saya nggak kasih. Terutama yang masa pertumbuhan Mas ya? Cempe masa pertumbuhan habis melahirkan ini biasanya kasih itu obat cacing gitu, biasanya gitu. Ini sistem yang sampai gunakan itu breeding atau fattening Mas? Ini saat ini saya breeding. Kalau fattening kan cuman ini fattening kan cuman kita bahan dari sendiri. Yang habis nyape ini kalau kita tempatin di sini nih, ini habis nyape nih. Cuman ya intinya saya ini saat ini breeding saya. Tapi tidak mungkinan fatting juga nanti berjalan seiring dengan kita nanti banyak calon-calon bandot, calon-calon pejantan ini saya akan besarin sendiri, saya gemukin sendiri nanti sini. Oh gitu. Jadi sistem fatteningnya bukan belanja dari luar. Bukan, ini dari sendiri nih. Dari sendiri. Iya, ini dari indukan kita ini yang calon-calon yang speknya bagus-bagus sudah saya sekat udah buat ini. Ntar suatu saat mau besar mau apa, ntar kalau udah lagi proses nih kayaknya nggak. Prosesnya lagi proses, fattening lagi proses, yang saat ini yang berjalan breeding dulu. Fattening lagi proses nih. Dari breeding itu Mas, indukan yang produktif ada berapa Mas? Ini yang produktif ya sekitar 14 ekoran ini. 14 ekor. 14 ekoran ini. Yang bunting? Yang bunting saat ini masih sekitar 7 ekoran masih yang belum beranak. Ya 7 ekor itu nanti kalau misalkan beranak dua-dua kan banyak Mas ini. Iya. Jadi ada rencana untuk menambah kandang nggak Mas? Ada, nanti rencana pasti ada. Pasti ada itu. Ini kan lahannya sampai masih luas. Iya, ini udah penuh semua nih. Yang ini udah terisi semua nih. Tinggal yang fatteningan ini tinggal
apa ini yang calon pejantan ini tinggal berapa 8 ekor lagi. Ntar 8 ekor itu yang mau sapian ini 4 ekor mau masuk lagi, otomatis tinggal 4 ekor 4 sekat lagi, otomatis perlu lagi kita. Ya begini kalau kita berinteraksi ini saat ini kita bersama ini megang-megang begini kita seneng. Ibarat kita ini teman kita ini. Ini sumber uang kita juga nih. Teman sekalian sumber uang kita ini. Sekali jadikan teman saya jadi uang ini juga. Makanya sekali dua kemungkinan ya ini buat kita kalau stres nih ya. Udah begini aja udah. Lihat-lihat apa ini lihat udah kita slow aja, Mas. Hiburannya cuma inilah kita. Jadi seneng Mas ya melihara kambing? Iya, seneng. Ini apalagi yang kecil-kecil begini yang kalau dilepasin lucu-lucu gitu. Ya, kita ini kan ini melihara kambing ini ibarat ini kan nyawa ini yang bikin yang Maha Kuasa. Kita satu berdoa sama yang Maha Kuasa, jangan lupa berdoa. Yang bikin nyawa kan yang di atas. Kita kalau bisa yang ngurusin kita jangan kita jadi beban. Awalnya kalau kita kerjanya wah ini beban jadi beban kan nanti ngefeknya hewan juga itu instingnya kan tahu dia ini orang kok miara saya kok kayaknya terpaksa, dia tahu juga insting hewan lebih tajam daripada kalau kita miara dia ngasih dia makan ini kita tulus, nanti dia memberikan yang terbaik juga. Pokoknya bagi teman-teman yang bagian pemula jangan menyerahlah, lanjutkan terus pantang mundur, pokoknya terus jalan terus. Suatu saat dengan ikhtiar kita ini usaha kita usaha nih, masalah hasil itu Allah yang menentukan, yang penting kita usaha dulu, jangan khawatir. Kalau kita mau bergerak, kecuali kita tidur doang di rumah, siapa yang ngasih rezeki kita udah dengan miara ini udah usaha dulu kita. Masalah rezeki kok apa Allah lah entar yang kalau mau kasih banyak masih beranak ini Allah semua, kita nggak tahu. Yang penting jangan menyerah lah, jangan putus semangat lah, jalanin aja. Soal kambing ini kan makannya kan nggak terlalu ribet, banyak nggak harus daun singkong, rumput-rumputan juga bisa, ramban-ramban banyak dia. Nggak usah bingung. Ya awalnya kita persiapan harus kandang sebenarnya, kandang dia harus nyaman sih sebenarnya kambing itu. Kalau kita piaranya dia kehujanan, kepanasan lah kan nggak nyaman juga dia. Harusnya kandang ya. Iya kandang dia harus tidurnya nyaman, minuman nyaman, makannya nyaman, baru dia nanti dia berikan kenyaman juga pada kita. Dia udah semuanya dia nyaman. Kalau nyaman otomatis dia akan berkembang baik, dia berkembang biak. Otomatis kalau udah nyaman, semua nyaman, terkebutuhin nyaman, tidur nyaman, makan nyaman, minum nyaman, lama-lama dia berkembang biak. Pasti itu hewan begitu, instingnya begitu dia. Dia kan nyaman, nggak ada gangguan predator, nggak ada ini. Namanya dia kan berkembang dengan seiringnya waktu dia udah berkembang biak. Pasti begitu kalau instingnya hewan di alam kan begitu. Dia nggak ada apa yang menyerang dia, udah nggak ada, kan nyaman dia udah. Nanti ketika dia nyaman, dia makan nyaman, beranak juga nyaman juga Mas, bisa menghasilkan anak-anak yang bagus Mas. Iya, positif itu. Yang kita fungsi kuncinya satu, pacak kita harus punya sendiri. Oh, pacak ya Mas ya. Ya mana kita nggak punya nggak apa-apa, pinjam tempat tetangga, tapi kan alangkah baiknya kita harus punya sendiri. Soalnya ribet kita. Nah, kalau kita dalam satu hari kalau kita ada 10 betina, ada berai 5 yang minta 5. Otomatis kita kan pusing. Geret kambing ke sana sini ya pusing. Kalau kita punya sendiri udah pakai kita sendiri. Tadi Mas. Ya, bang pakan. Bang pakan ya? Iya, kuncinya situ. Bang pakan kita harus kalau bisa sebelum kita melihara, kita nanam dulu bang pakannya. Apa aja yang bang pakan itu kayak daun-daunnya kayak daun randu, daun apa, jati kapur, indigo vera, daun gamal. Kalau bisa ada lahan tanaman itu sama singkong, tanamin. Kalau kita udah belum piara nih, udah punya, kita otomatis kan itu kan prosesnya panjang itu, tumbuh-tumbuhan itu perlu waktu minimal 1 tahun untuk besar. Iya. Kalau udah daunnya udah mengembang kan kita itu tinggal kita udah babat-babat doang itu. Kalau kita baru miara baru nanam, kita prosesnya nunggu juga, kita harus nyari tempat lain, dia belum kita bisa ambil. Itu nanti bisa meringankan kita juga Mas ya. Sangat itu. Kalau musim hujan dia apa, tinggal kita punya bang pakan udah tinggal babat aja udah. Kendalanya cuma itu, kalau ada cuma kita ada kepentingan hajatan segala macam, ada acara, otomatis kalau kita punya bang pakan santai, kita mau pulang sore udah punya bang pakan. Kalau kita ngarit di lahan orang kan nyari, waduh waktu sudah sore mana hujan kan kacau itu, pusing gitu. Saya memperbanyak indukan nih, saya belum pernah ngeluarin ini saat ini. Saya ini yang jantan-jantan ini saya belum, ini lagi fatteningan ini belum lama juga nih. Tapi tidak untuk kemungkinan 1 tahun nanti ke depan pasti ada yang keluar juga nih yang jantan-jantan ini.
Tapi kalau betin juga untuk pengembangan kandang mungkin. Pasti larinya situ nanti pengembangan kandang, pokoknya kandang sama nyari bibit indukan yang bagus-bagus itulah pokoknya. Yang caran indukan yang super-super gitu kita kalau ada yang jual kita dirasakan masuk ya udah kita ambil aja. Prosesnya gitu. Buat modal itu lagi nanti perutannya. Sampai kan selain ternak kambing juga di ladang Mas ya. Iya. Itu mengganggu sampai nggak sih Mas? Nggak ada mengganggu. Soalnya kan kambing itu kita ke ladang, ibaratnya ladang kan kita bersih-bersih rumput. Apa kita rumputnya kita bawa pulang aja, sama aja. Nggak, ibaratnya kita udah sekali jalan, udah dapat juga rumput ke ladang iya, dapat rumput iya. Rumput nggak disemprot pakai kimia itu Mas? Enggak, jangan kalau begitu jangan. Kalau kita ladang sendiri kan kita tahu yang mana semprot enggak. Ya, kita kan tempat tetangga juga kalau disemprot kan pasti dikasih apa itu tanda. Ini lahan udah semprot, ya jangan dibabat, bahaya juga. Ada tandanya juga. Tapi kalau kita lahan sendiri kan kita tahu yang semprot kita sendiri pasti tahu kita mana yang disemprot mana enggak.